أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. Rasulullah SAW bersabda, Inna li rabbikum bi ayyami dahrikum nafahat fata'arradu laha la'allahu ayyusibakum nafhatun minha fala tashqawna ba'daha abada. Ujar Nabi kita, setiap hari itu Allah sebenarnya ada meniupkan hembusan-hembusan rahmat kepada hambanya. Setiap hari Allah meniupkan hidayah, meniupkan petunjuk, meniupkan makrifat kepada setiap hari ada. Fata'arradu laha, maka lintangkan diri kamu agar dapat itu. Bahasa kitanya tanai. Nah, tanai. Ditanai. Karena setiap hari Allah menghembuskan makrifat itu kepada manusia ini. Tiap hari ada terus makrifat itu dihemburkan Allah kepada manusia. Siapa yang menanai bisa dapat. Nang kada menanai, Allahu a'lam. Ujar Nabi, fata'arradu laha, lintangkan diri kamu, tanai supaya dapat itu hembusan-hembusan yang ditiupkan Allah berupa makrifat itu. Barangkali bahwa dapat akan kalian satu hembusan daripadanya, maka engkau tidak akan celaka sesudah itu selama-lamanya, ujar Nabi. Satu pun engkau dapat, ujar Nabi, daripada hembusan itu, la tashqawna ba'daha abada, engkau tidak akan celaka selama-lamanya. Sebuting aja dapat kita. Dan setiap hari itu dihambur oleh Allah Ta'ala. Dihambur. Nah, tinggal kita mau kada menanai itu. Mau kada mengintai, mau kada melintangkan diri untuk itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, bagaimana caranya menanai itu? Bagaimana caranya kita menanai itu supaya dapat? Nah, yang pertama, talabul amakin syarifah, mencari tempat-tempat yang mulia seperti Makkah, Madinah, Baitul Maqdis, Multazam, Hajar Aswad, Pancuran Amas. Itu amakinus syarifah, tempat di mana Allah banyak mencurahkan rahmat di situ. Datangi ke situ, rancaki ke sana, berdoa di sana. Barangkali kita dapat satu, sudah selamat, kada akan celaka selama-lamanya. Nah, satu itu datangi tempat-tempat yang mulia. Ini salah satu cara untuk mendapatkan makrifat kepada Allah itu. Apalagi selain pada itu, huduru majlisi zikrin wa ilmin, hadir di majlis zikir, hadir di majlis ilmu. Hadir di majlis zikir, hadir di majlis ilmu. Ini tempatnya Allah mencurahkan rahmat. Di sini kita berzikir, di sini kita bersalawat, di sini kita mendengari kalam Allah. Tempat curahan rahmat itu ada di sini. Ada di sini. Kalau kita istiqamah, selalu hadir di majlis zikir, majlis ilmu, selalu hadir istiqamah, satu saat kita akan dapat nafhatun daripada nafahat. Akan dapat itu. Hadir di majlis ilmu, hadir di majlis zikir. Contoh kayak siapa tadi? Zunnun al-Misri. Itu kada hadir itu sudah di majlis Hasan Basri. Cuma sekadar liwat mendengar. Pas Allah menghamburkan itu, dapat saja. Nah, habis itu jadi orang makrifat kepada Allah. Jadi siapa tahu kita di kali yang keberapa akan diberi Allah itu. Hari ini belum, bisa minggu akan datang, bisa minggu berikutnya. Kalau kita istiqamah, sungguh-sungguh, lanahdiyannahum subulana, Allah bersumpah akan memberikan itu kepadanya.
Yang ketiga, ziyaratul awliya was salihin fi hayatihim wa mamatihim. Ziarah bailang kepada aulia, wali-wali Allah. Bailang kepada orang-orang saleh, baik yang masih hidup atau di kubur-kubur mereka. Kubur. Kenapa bailang ke kubur? Maka sih ini kada bisa napa-napa, orang sudah mati. Kalau kita ziarah bailang kepada orang saleh, orang yang hatinya selalu zikir kepada Allah, tubuhnya diliputi rahmat Allah, kita bailang ke sana, kita dapat rahmat itu. Dapat rahmat itu. Nah, ziarah kubur mereka, Bang, kubur mereka. Kubur para nabi, kubur orang-orang saleh itu dijelaskan Raudatun min riyadil jannah, satu taman dari taman surga. Ini oleh Nabi yang menjelaskan. Kubur para nabi, kubur orang saleh itu Raudatun min riyadil jannah, satu taman dari taman surga. Surga itu gudangnya rahmat Allah. Walaupun kita duduk di sana kada berbacaan apa-apa, duduk jadi kubur, di hadapan kubur orang saleh, duduk sana. Asa pikiran kita positif, kita akan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita hadapi ini adalah satu taman dari tamannya surga. Nah, lain hal kuburnya orang kafir, kuburnya orang-orang ahli maksiat. Itu disebut apa? Hufratun min hufarin niran, satu jurang daripada jurangnya api neraka. Jangan duduk di situ. Jangan duduk di kuburan Cina. Karena apa? Karena itu ujar Nabi, hufratun min hufarin niran, satu jurang daripada jurangnya api neraka. Dan neraka ini adalah kumpulan daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Terlepas yang dikubur itu bisa memberi syafaat, terlepas yang dikubur itu bisa apa, kadosa itu. Kita duduk di kubur, di hadapan kubur Nabi, di hadapan kubur orang saleh, itu sudah duduk di taman surga. Raudatun min riyadil jannah. Makanya rajin doa-doa haul, doa-doa arwah. Allahumma ij'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Di tukang doa ini, ya Allah jadikanlah kubur fulan itu taman dari taman surga. Nah, kalau orang saleh itu jelas kuburnya taman surga, apalagi kuburnya para nabi, taman surga. Jadi ketujuh ziarah kepada orang saleh, baik yang masih hidup atau yang sudah wafat, itu merupakan mananai nafhatun min nafahatillah tadi. Selanjutnya lagi waddu'a fil awqatis syarifah, doa di waktu-waktu yang mulia, di waktu-waktu yang mulia. Seperti hari Jumat itu ujar Nabi ada waktu. Ujar Nabi di hari Jumat itu ada waktu. Siapa yang berdoa kebetulan pada waktu itu, doanya akan diijabah oleh Allah. Nah, intai waktu itu. Kapan waktunya? Ada yang mengatakan waktu terbit matahari, ada yang mengatakan menjelang tenggelamnya matahari. Macam-macam pendapat para ulama. Nah, intai di waktu itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mati, jangan sampai kita habis umur belum merasakan apa yang dinamakan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Asal bujur-bujur, benar-benar sungguh-sungguh kita berusaha, Allah berjanji akan memberikannya. Ahmad ya habibi, ya habibi, salam